Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan membahas mengenai persepsi mahasiswa Atmajaya terhadap pernikahan yang terjadi pada kelompok LGBT. Kelompok kami terdiri dari Tobias Martua Nathanael Suyono, Felicia Jane Paimari, Kayla Ramadanti Yuwana, dan Catherine Christabel Sucipto. LGBT selama ini sudah menjadi pro dan kontra yang belum kunjung usai, entah di negara lain maupun di negara kita sendiri, Indonesia. LGBT merujuk kepada orientasi seksual selain heteroseksual. LGBT sendiri merupakan sebuah singkatan yang terdiri dari lesbian, yaitu sebutan untuk perempuan yang mempunyai orientasi seksual dengan sesama perempuan, gay, yaitu sebutan untuk pria yang mempunyai orientasi seksual dengan sesama pria, bisexual, yaitu sebutan untuk seseorang yang mempunyai orientasi seksual bisa dengan sesama ataupun lawan jenis, dan transgender, yaitu sebutan untuk seseorang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelaminnya pada saat lahir. Adanya pernikahan sesama kelompok LGBT sekarang ini juga bukanlah suatu hal yang mengejutkan lagi. Dikatakan bahwa sudah banyak negara yang melegalkan adanya pernikahan pada kelompok LGBT juga, dan salah satunya adalah Taiwan. Taiwan sendiri merupakan negara pertama di Asia yang melegalkan adanya pernikahan pada kelompok LGBT. Lantas, gimana nih pandangan anak muda akan adanya kelompok LGBT? Atau bahkan sampai pernikahan yang terjadi pada kelompok LGBT ini? Kami sendiri sudah melakukan wawancara ke beberapa narasumber kami terkait topik ini. Kami ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai pandangan mereka dengan hadirnya kelompok LGBT dan bahkan sampai terjadi pernikahan dalam kelompok ini. Ternyata, hasil dari wawancara kami dengan beberapa narasumber, mereka merasa bahwa kelompok LGBT merupakan hal yang sudah umum dan normal pada saat ini. Mereka semua setuju memang benar pada mulanya, hal ini merupakan hal yang tidak lazim. Namun, seiring berjalannya waktu, semua menjadi suatu hal yang cukup normal dan lazim. Sedangkan untuk adanya pernikahan ini, beberapa narasumber kami mengatakan tidak setuju dengan adanya hal ini karena melanggar akan agama yang dianutnya. Namun, sebagian besar narasumber kami mengatakan bahwa ya sudah, tidak apa-apa selama itu semua membuat orang tersebut bahagia dan dapat membantu bertumbuh bersama. Selain kita mewawancari beberapa mahasiswa atau mahasiswa yang ada di Atmajaya, kami juga berusaha mencari jawaban dari sosok tenaga ahli, dan kami pun menemukan Kak Safira Anjani. Beliau sendiri merupakan psikolog lulusan Universitas Indonesia dan masih aktif menjalankan praktiknya. Kami pun mendapatkan kesempatan untuk bisa berbincang dengan beliau mengenai kaum LGBT loh. Perlu diketahui pula bahwa beliau merupakan psikolog anak dan remaja yang sangat mempedulikan kesehatan mental anak dan remaja yang menjadi kliennya, terlepas dari orientasi seksual yang dimiliki oleh anak atau remaja tersebut. Beliau sendiri juga mendefinisikan LGBT adalah orientasi seksual yang dimiliki seseorang atau attraction seseorang terhadap gender tertentu. Terdapat beberapa negara yang mengizinkan atau melegalkan adanya pernikahan LGBT, tetapi ada pula negara yang melarang keras adanya pernikahan tersebut. Kebanyakan negara yang melarang adanya pernikahan LGBT berasal dari wilayah Asia. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kak Safira bahwa pernikahan LGBT, bahkan kaum LGBT itu sendiri melawan nature masyarakat yang ada di wilayah Asia, sehingga hal tersebut dianggap tabu oleh orang-orang di wilayah itu. Penduduk wilayah Asia juga mempersepsikan LGBT sebagai hal yang negatif karena nature itu pula. Oleh karena itu, dapat kita lihat dari fakta-fakta ini bahwa pernikahan LGBT dipandang lebih netral pada negara-negara yang berada di wilayah barat. Banyak negara yang berada di wilayah barat seperti Eropa melegalkan adanya pernikahan LGBT untuk berlangsung. Seperti halnya negara Jerman, sudah menjadi salah satu negara yang melegalkan pernikahan LGBT di negaranya. Di Indonesia, LGBT masih menjadi topik yang sensitif. Meskipun memang LGBT sudah banyak dilegalkan di luar negeri, tetapi di negara Indonesia LGBT belum dilegalkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada mahasiswa dan mahasiswi Unika Atmajaya, beberapa dari mereka ada yang setuju dan tidak setuju dengan adanya komunitas LGBT. Ada pula yang menjawab netral dengan kehadiran mereka di Indonesia.
Rata-rata dari mereka memiliki pandangan bahwa kelompok LGBT di Indonesia pada saat ini merupakan hal yang normal dan memang bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Tanggapan lain dari narasumber yang kami pilih yaitu Kak Safira. Ia memberikan statement bahwa dalam sudut pandang psikologi, pernikahan LGBT atau sesama jenis bukan merupakan konflik utama bagi para psikolog. Mereka cenderung lebih memperhatikan mental health atau kebahagiaan orang tersebut atau klien mereka dan bersikap netral terhadap pernikahan LGBT. Demikian penjelasan kami pada video ini. Kami ingin memberikan saran pada penonton yang setia menonton video ini dari awal sampai akhir. Cobalah berpikir terbuka dengan cara mengerti keyakinan dan persepsi pada masing-masing individu, karena belum tentu semua orang memegang keyakinan yang sama, tidak terkecuali di Indonesia. Kak Safira juga berpesan bagi semua orang yang sedang menjalin hubungan, mau itu kaum LGBT atau tidak, untuk terus memiliki healthy relationship agar mental health yang kita miliki dapat terjaga. Sebagai psikolog biasa aja sih, maksudnya as a psychologist, my concern is in the mental health of my clients ya. Jadi mau mereka gay atau hetero atau menikah tidak menikah, whatever they choose, my most concern is their mental health kayak gitu. Jadi pandangan my stand in this case is neutral ya kayak gitu. Depends on apa yang bikin mereka sehat aja gitu, apa yang bikin mereka lebih tenang di hidup ini gitu sih. Sekian video kami untuk kali ini dan sampai jumpa di lain waktu.